Pemirsa Bincang Tokoh Antv, saat ini saya bersama Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah Bapak Haji Wisnu Suhardono. Kita akan berbincang bersama dengan beliau mengenai komitmen 9 partai untuk menjaga Pilgub Jawa Tengah di 2018 nanti kondusif dan damai. Seperti apa, kita akan berbincang bersama dengan Pak Wisnu. Pak Wisnu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat, apa kabar, Mbak? Sehat lan waras. Sehat dan waras ya, tetap Jawa nih begitu Pak Wisnu ya. Pak Wisnu, saya dengar beberapa saat yang lalu Pak Wisnu bersama dengan beberapa parpol, yang lain 9 parpol begitu yang ada di Indonesia ini bersama-sama berkomitmen begitu untuk menjaga Pilgub Jawa Tengah nantinya akan kondusif dan damai. Ini hasilnya seperti apa, Pak? Ya, memang beberapa saat yang lalu ada pertemuan para ketua partai tingkat provinsi Jawa Tengah di Hotel Crown. Dan di dalam pertemuan itu intisarinya adalah bagaimana menjaga suasana yang kondusif, suasana yang penuh damai, dan mengedepankan persatuan di dalam rangka Pilkada Provinsi Jawa Tengah yang insya Allah tahun depan bulan Juni. Pertemuan itu diinisiat bersama-sama karena pada waktu itu melihat perkembangan yang terjadi di Pilkada DKI yang menurut kita bersama ini sangat tidak baik apabila ini terjadi di Jawa Tengah. Oleh karena itu kita bersama ketua partai yang lain berkomitmen untuk menjaga kondusivitas, stabilitas, dan persatuan dalam Pilkada yang akan datang. Dan saya di situ mengungkapkan bahwa itu akan terjadi apabila kita sebagai partai politik memerankan, memerankan persatuan, memerankan kedamaian, memerankan stabilitas dan kondusivitas. Karena menurut saya partai ini merupakan komponen yang paling besar dan paling penting yang ada di dalam masyarakat, lebih khusus di Jawa Tengah. Jadi kita harus mendahului, kita harus mempelopori, kita harus mengutamakan. Nah, nanti kalau parpol sudah mempelopori, mengutamakan, menginisiat, kelompok-kelompok masyarakat di luar parpol kan akan ikut. Sehingga terjadi secara keseluruhan komponen masyarakat Jawa Tengah menyongsong pilkada ini sesuai dengan harapan kita bersama. Tentunya harapannya akan semakin kondusif, tidak seperti di DKI begitu ya Pak ya? Jangan seperti mereka, karena kan kultur kita juga mungkin berbeda. Komitmen sendiri dari Partai Golkar apa yang dilakukan nantinya? Kita sudah memberitahu kepada semua kader melalui Ketua DPD 2 dan juga kepada calon-calon nanti. Gitu. Karena ini kita kan belum teruji apakah pilkada di DKI ini akan berdampak di Jawa Tengah atau tidak. Kita antisipatif. Karena waktu pilkada bersamaan 7 kabupaten kota kan bersama-sama pilkada dengan DKI, dan kita sudah lakukan itu, gitu loh, bahwa kita yang di Jawa Tengah 7 pilkada bersama-sama DKI tentram damai, tidak ada apa-apa. Nah, tetapi di DKI ada dampak setelah pilkada yang belum kita uji di Jawa Tengah. Ini yang harus kita antisipasi, bahwa jangan sampai dampak sesudah pilkada di DKI ini merembes ke Jawa Tengah. Apa yang Bapak lihat dampaknya yang nantinya? Ya kan semua orang tahu di dalam pers gitu, kayak di dalam medsos kan kok agak hingar-bingar gitu loh. Ini kan kalau menurut Jawa Tengah sangat kurang baik lah, sehingga tidak seyogianya hal itu terjadi di Jawa Tengah. Dan itu menjadi tanggung jawab utama daripada partai-partai politik yang berada di Jawa Tengah. Pak Wisnu, boleh saya sebut untuk yang sangat mengkhawatirkan di Jawa Tengah ini adalah isu SARA begitu, sama seperti halnya seperti DKI. Namun jangan sampai di Jawa Tengah itu terjadi. Seberapa besar Pak Wisnu melihat isu SARA ini di Jawa Tengah akan bergulir begitu di Pilgub Jawa Tengah? Pertama, pasti insya Allah tidak akan seperti yang di Jakarta. Kalau kita masing-masing partai yang diketuai oleh ketua partai provinsi lebih dan juga ketua
tingkat kabupaten kota sama-sama menjaga. Dan alhamdulillah Golkar dan partai lain di Jawa Tengah sudah menguji, karena Golkar mengusung calon kepala daerah di Kabupaten Banjarnegara kan dengan segala hormat, mohon maaf, kan keturunan Cina tapi Muslim. Adakah gejolak? Adakah terjadi hal-hal yang tidak kondusif? Sunyi, senyap, damai dampak terhadap masyarakat. Tetapi intisari demokrasinya berjalan dengan baik. Nah, jadi kita sudah buktikan Jawa Tengah ini, dan Golkar sudah buktikan dengan mengusung calon bupati non-Pri atau Cina, keturunan Cina, menang dengan angka di atas 50%, tidak terjadi kegaduhan. Baik, itu akan menjadi suatu jaminan ya. Ini yang kita jadikan patokan. Patokan. Kalau kemarin bisa, masa sekarang tidak bisa. Baik, berarti kita harus berjuang bersama. Harus lebih baik. Kebersamaan itu penting. Itu penting. Ya? Keutuhan bangsa merupakan kepentingan yang tidak bisa ditawar begitu. Lalu mengapa Anda begitu melihat hal ini begitu pentingnya untuk harus diprioritaskan? Apalah artinya sih pilkada kabupaten kota maupun provinsi kalau ini berdampak menjadi tidak baiknya persatuan dan kesatuan bangsa. Baik. Tapi harus sebaliknya, pilkada kabupaten kota dan provinsi memberikan perekat lebih terhadap kesatuan dan persatuan bangsa. Inilah yang harus kita pikirkan bersama di Jawa Tengah. Baik, Pak Wisnu, kita lanjutkan nanti selepas yang satu ini. Dan saya dengar juga Pak Wisnu adalah lulusan Undip ya Pak ya, Fakultas Ilmu Ilmu Politik ya Pak ya, di Undip ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Selepas yang satu ini dalam Bincang Tokoh TV kita akan kembali. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masya and the Bear Season 3 di Antv. Aksi keren Siva dan sahabatnya. Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. Bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat, kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Siva di Antv. Apa kabar kamu? Selamat datang di dunia. Ayo kembali, jangan bersedih, bergabunglah bersama kami. Teman sejati selalu ada, kapanpun mereka membutuhkannya. Panggilku Pandu, ku kan ada untukmu. Dia Pandu, dia itu super banget. Namaku Pandu di Antv. Awas, dia datang lagi. Si tuyul pensiun yang selalu dikejar tuyul jahat. Kalau Ucil nggak mau mencuri lagi, Raja marah. Itu dia, tangkap! Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kan? Lebih modern, lebih kocak. Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan di Tuyul dan Mbak Yul Reborn di Antv. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masya and the Bear Season 3 di Antv. Aksi keren Siva dan sahabatnya. Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. Bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat, kami sedang mengejar pencuri.
punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Syifa di Antv. Kembali dalam Bincang Tokoh Antv dan masih melanjutkan perbincangan bersama Bapak Haji Wisnu Suhardono. Beliau adalah selaku ketua dari Partai Golkar, Ketua DPD dari Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah. Kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan beliau yang ternyata beliau adalah lulusan dari Undip, Doktor Ilmu Politik. Kita akan tanya bersama dengan Pak Wisnu seputar disertasi. Begitu ya Pak Wisnu, disertasinya Doktor Ilmu Politik. Tentunya saya berbincang bersama pakar politik ini. Saya tambah belajar begitu. Pak Wisnu berjudul Pemilu Jawa, Studi tentang Model Kombinasi Perilaku Pemilih Partai Golkar. Yang menarik apa itu Pak? Bisa dijelaskan? Seperti apa ini Pak? Jadi pertama adalah mengapa saya kuliah lagi setelah menjadi ketua Partai Golkar di Provinsi Jawa Tengah. Pertama adalah sekaligus mengisi waktu, karena umumnya saya dari Jakarta ke Semarang datang tuh weekend, Jumat, Sabtu atau Sabtu Minggu. Jadi saya pikir sekalian aja saya kuliah gitu, karena saya ingin tahu teorinya seperti apa sih, kok prakteknya yang saya ketahui seperti ini. Nah, jadi itulah dasar permulaan, dan ternyata saya menemukan, jadi pertama saya mematahkan teori, kedua adalah menumbuhkan teori baru yang sudah saya presentasikan dalam disertasi, judulnya itu, dan ujian terbuka 14 Desember tahun lalu. Alhamdulillah, kata tim penguji, mereka memutuskan saya lulus dengan cum laude. Lulus dengan cum laude di 2014 lalu ya Pak? Ya, apa ya? 14 Desember 2016. 14 Desember 2016, selamat Pak. Baik, dan lalu apa pesan yang disampaikan melalui disertasi yang Bapak? Jadi saya menemukan kalau di dalam teori itu perilaku pemilih kan ada 3 faktor atau 3 unsur, yaitu sosiologi, psikologi, dan ekonomi atau rasional. Ternyata tidak itu saja. Ada faktor-faktor di luar ini, antara lain figur, ya kan, operasi atau mesin partai, kemudian kejenuhan, gitu, kejenuhan pemilih terhadap figur, dan kejenuhan politik dinasti, gitu. Nah itu ada beberapa, tapi kalau dirangkum menjadi 4 lah kalau dipersingkat-singkat. Jadi mesin partai itu penting, tokoh itu penting, kejenuhan daripada pemilih juga salah satu faktor. Nah, jadi artinya bukan 3 secara teori. Jadi ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ada faktor lain. Oleh karena itu saya menemukannya ini model kombinatif. Baik. Dan gitu. Setelah belajar ilmu politiknya begitu, saat ini sudah menjadi seorang doktor ilmu politik. Dan ini Pak Wisnu sendiri digadang-gadang maju di Pilgub Jateng 2018 nanti. Bagaimana dengan dukungan para kader Pak? Betul atau tidak ini? Jadi saya harus menceritakan jalannya kenapa kader mendukung. Satu saat Ketua Umum hadir di Jawa Tengah untuk melepas gerak jalan, kalau nggak salah KSPSI. Nah, di dalam acara di kantor gubernuran itu disajikan makan pagi oleh pihak Pemda. Di situ ada tokoh-tokoh antara lain Ketua Apindo, ada Ketua SPSI. Diskusilah antara Ketua Umum dengan mereka. Gitu. Yang disampaikan oleh Ketua Umum kepada saya pada waktu saya nganter di Bandara Ahmad Yani di ruang VIP. Ketua Umum menyampaikan, kok tadi adalah saya bicara dengan mereka itu kok menyebut mereka menginginkan kalau Mas Wisnu juga dicalonkan calon gubernur. Ketua Umum panggil saya kan Mas, gitu. Lah saya bilang, saya itu nggak kenal mereka loh. Kenal ketemu tadi itu ditaruh gubernur, dan saya tidak tahu kalau mereka bicara dengan ketum seperti itu. Namun apabila ini penugasan dari partai, saya akan mempertimbangkan.
apabila ini penugasan dari partai, saya akan mempertimbangkan. Baik. Dengan catatan penugasan itu ya Pak ya. Atas dasar komunikasi saya dengan ketua umum hari itu, kalau tidak salah hari Minggu, berkembanglah di DPD 2 se-kabupaten kota se-provinsi Jawa Tengah. Dan mereka ingin ketemu dengan saya untuk bertanya apakah komunikasi dengan ketua umum itu tadi benar seperti itu. Atas dasar itu, daripada saya bertemu dengan ketua DPD Kabupaten Kota secara terkotak-kotak, secara terpisah, sudah kita bikinkan rapat konsultasi daerah hari Sabtunya. Jadi 6 hari setelah ketua umum datang ke Jawa Tengah, saya bikin di Hotel Sunan Solo. Supaya nggak bayar kan, karena bayar kan mahal. Gitu. Dibikin di sana, disitulah muncul kesepakatan dan kesepahaman ketua DPD tingkat 2 Kabupaten Kota Golkar se-Jawa Tengah mengirim surat kepada DPP agar DPP menugaskan saya menjadi calon gubernur Provinsi Jawa Tengah periode yang akan datang. Dengan ada sederet cerita. Ya, ini kronologis dulu. Jadi kalau dukungan kader sudah jelas mutlak, di situ ada. Tinggal bagaimana tanggapan DPP nanti. Tetapi bukan hanya upstream dan downstreamnya. Saya sebagai midstream kan harus bersikap sebagai orang yang di tengah. Nah, saya minta waktu. Saudara-saudara, kawan-kawan, kasih waktu saya. Saya tak istiqoroh dulu, munajat kepada Allah, gitu kan. Keduanya, saya kan harus bicara dengan keluarga, anak istri, dan juga saudara-saudara sekandung. Gitu. Yang ketiga, saya harus komunikasi dengan partner bisnis saya yang selama ini terjalin puluhan tahun. Tuh. Itu dibutuhkan berapa waktu lama? Insya Allah saya akan umroh Kemis besok. Baik. Ya. Akan langsung Ya, akan komunikasi lah dengan Gusti Allah. Bagaimana ini takdir yang akan diberikan kepada saya? Kalau Gitu. pada hati kecil Pak Wisnu sendiri begitu apa? Pak Wisnu ada niatankah langsung mengiyakan tugasan dari partai itu tadi begitu ketika nanti maju ke Pilgub? Pertama, jujur waktu sebelum ketua umum bicara sama saya di ruang VIP Bandara Ahmad Yani, saya tidak pernah tersirat dan terpikir saya ingin maju calon gubernur. Tidak pernah terpikir? Tidak pernah sama sekali. Bisa disebutkan ini hadiah begitu ya? Ya, karena justru yang bicara terlebih dulu adalah ketua umum, disambut DPD 2 se-Jawa Tengah. Itulah sehingga nama saya muncul di dalam media. Ya, sampai gitu. Sekarang, sampai sekarang. Sehingga Anda datang ke sini karena itu. Jadi kalau bicara ingin tahu lebih dalam lagi Pak, itu seperti apa sebenarnya, apakah nantinya akan mengiyakan atau masih ragu? Dan selain itu juga Pak Wisnu selain sibuk di bidang politik, ini juga adalah seorang pengusaha. Nanti kita lanjutkan Pak Wisnu selepas yang satu ini dalam Bincang Talk. Kita akan kembali. Pertarungan menyelamatkan dunia dimulai. Jika kejahatan menguasai bumi ini, maka kami, bangsa peri akan lenyap dari dunia ini. Pandu di Antv. Awas, dia datang lagi. Si tuyul pensiun yang selalu dikejar tuyul jahat. Karena Ucil nggak mau mencuri lagi, Raja marah. Itu dia, tangkap! Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kan? Lebih modern, lebih kocak. Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan di Tuyul dan Mbak Yul Reborn di Antv. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masya and the Bear Season 3 di Antv. Namaku Pandu, apa kabar kamu? Selamat datang di duniaku. Ayo mari kita bersedih.
bersedih, bergabunglah bersama kami. Teman sejati selalu ada, kapanpun mereka membutuhkannya. Panggilku Pandu, ku kan ada untukmu. Dia Pandu, dia itu super banget. Namaku Pandu di Antv. Aksi keren Siva dan sahabatnya Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat, kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Siva di Antv. Namaku Pandu, apa kabar kamu? Selamat datang di duniaku. Ayo kemari, jangan bersedih, bergabunglah bersama kami. Namaku Pandu di Antv. Awas, dia datang lagi. Si tuyul pensiun yang selalu dikejar tuyul jahat. Karena Ucil nggak mau mencuri lagi, Raja marah. Itu dia, tangkap! Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kan? Lebih modern, lebih kocak. Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan di Tuyul dan Mbak Yul Reborn di Antv. Kembali dalam Bincang Toko Antv dan masih berbincang bersama Bapak Haji Wisnu Suhardono. Beliau adalah Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah. Kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan beliau. Selain sebagai praktisi politik, beliau juga seorang pengusaha. Namun sebelum kita merambah ke dunia usaha beliau, kita ingin tahu sebagai seorang politisi tentunya beliau mempunyai perjalanan yang tidak singkat. Lalu seperti apa perjalanannya sampai bisa ada di kursi Ketua DPD Partai Golkar ini? Kita akan lanjutkan. Pak Wisnu bisa cerita ya, tadi sudah cerita bagaimana perjalanannya, kronologinya sampai menjadi nantinya akan ke Jateng 1. Lalu seperti apa sampai ke kursi DPD Jawa Tengah ini, Partai Golkar? Jadi begini, waktu Munas Golkar tahun 2009 ya Pak? Tahun 2009 di Riau, Pekanbaru. Saya tidak bisa hadir, tidak bisa ikut melihat sebagai orang Golkar. Munas itu tidak bisa lihat karena ibu saya di Purwokerto sakit keras. Sedih. Sehingga saya harus ngantar beliau karena dokter di Purwokerto bilang, Pak, saya ini nggak sanggup karena peralatan ini, jadi saya harus bawa ke rumah sakit Sarjito di Jogja. Setelah selesai Munas dan terpilih Pak Abu Rizal Bakri, saya telepon sekretarisnya Pak Abu Rizal Bakri, namanya Mbak Katrin. Mbak, tolong atur waktu, saya menghadap beliau mau ngasih ucapan selamat karena saya tidak ikut serta di dalam Munas kemarin di Riau. Saya telepon hari Senin, beliau pulang dari Riau hari Minggu kalau nggak salah. Diberi waktu, saya ingat betul hari Rebo jam 4 sore di kantor Menko Kesra karena beliau masih jadi Menko Kesra. Saya datanglah karena saya akrab dengan beliau. Waktu di Kadin kan saya 2 kali ikut beliau dan saya ada komunikasi pribadi dengan beliau yang lebih daripada yang lain sehingga saya diterima, kasih selamat. Terus beliau bertanya, bagaimana kamu Wis? Saya sekarang posisinya kan wakil ketua Dewan Pembina Jawa Tengah, wakilnya Pak Wardi waktu itu. Jadi ya selalu paling nanti saya ganti Pak Wardi karena Pak Wardi udah sepuh lah. Nggak bisa, kenapa kamu nggak nyalon ketua DPD 1 aja? Wah, saya tidak terpikir sama sekali Bang. Gitu loh, kalau abang memerintahkan begitu kasih waktu saya untuk berpikir. Sama case-nya gitu kan. Saya nggak menjawab hari itu. Butuh waktu berapa lama kamu untuk menjawab? Ya kasihlah pasal 37 hari lah. Saya bilang gitu. Dalam kurun 37 hari itu saya diteror sama Pak Agung Laksono
Pak Akbar Tanjung dan Pak Ginanjar supaya mau jadi ketua Golkar Jawa Tengah. Mengapa demikian senior-senior itu? Karena senior tahu waktu ketua umum Pak Darmono dan ketua umum Pak Harmoko, saya kan ikut membantu DPP operasi di Jawa Tengah bersama sahabat saya Bambang Riyadi Sugomo dan Daryatmo Mardianto. Sehingga kawan-kawan di DPP yang senior itu ngerti bahwa saya itu sudah operasi di Jawa Tengah, cukup dianggap punya pengalaman barangkali. Dan orang-orang DPD tingkat 2, tingkat 1 Jawa Tengah juga saya ngerti, saya operasi di bawah perintah DPP, tapi tidak terstruktur waktu itu. Nah, karena macam-macam desakan-desakan terutama Pak Akbar, Pak Agung, Pak Ginanjar di samping permintaan Pak Ical, akhirnya saya menerima. Coba saya akan Dengan desakan tadi ya Pak. Dengan desakan yang akhirnya saya ikhlas untuk menerima. Walaupun keluarga tidak bisa menerima waktu itu. Karena apa Pak? Cinta dengan... Ya ngapain lah ngurus politik gitu. Kira-kira begitulah istri dan anak saya. Udahlah sekarang aja gitu. Baik. Tapi saya agak memaksakan keluarga untuk bisa menerima. Bahasa ini terpanggil. Coba saya akan. Ya setelah ketemu Pak Burjal Bakri, diteror Pak Akbar, Pak Ginanjar sama Pak Agung, akhirnya saya menerima. Kasih kesempatan lah istri dan anak saya kepada saya akan coba. Mampu nggak saya memimpin partai politik di Jawa Tengah? Kira-kira begitu. Dan hasilnya masyarakatlah yang bisa menilaikan selama 5 tahun kepemimpinan saya yang lalu. Jangan saya yang menilai. Baik, Gitu. Pak Wisnu. Berarti apakah Pak Wisnu ini kenal dunia politik jauh sebelum dunia usaha atau berbarengan dengan dunia usaha atau setelah dunia usaha? Saya lebih ngerti politik setelah dunia usaha. Dunia usaha. Dan jujur, karena saya diminta membantu operasi di Jawa Tengah ini, jadi saya lebih menikmati operasi politik daripada manajemen politiknya, gitu loh. Karena pengalaman background saya beroperasi politik lama di Jawa Tengah khususnya. Ada sisi positifnya yang dirasa nyaman mungkin begitu? Iya dong, menikmati betul saya kalau suruh operasi politik. Apa Pak yang dinikmati? Ya kan melihat lapangan ini kan berbeda-beda, gitu kan. Kedua bisa memutarbalikkan, gitu. Itu menarik sekali gitu dan tantangan. Bagaimana ini di atas bisa saya jadikan bawah, di bawah jadikan ke atas, bagiannya di atas bisa taruh di tengah, ya pertahankan di tengah. Nah, itu menarik sekali. Berarti tantangannya lebih besar daripada dunia politik sebenarnya. Ya bukan, artinya operasi politik untuk saya lebih menarik, men-challenge, lebih menantang daripada mengelola. Baik. Kan politik ada administrasinya, ada komunikasinya itu. Pak Wisnu, dunia bisnis sudah kental di daerah Pak Wisnu begitu. Banyak usaha yang ada di kehidupan Pak Wisnu, migas, ada tekstil dan hotel tadi Pak ya, disebutkan ada hotel. Usahanya nanti kita akan lanjutkan lagi usaha-usaha Pak Wisnu apa saja dan bagaimana dukungan keluarga tentunya. Selepas yang satu ini dalam Bincang Tokoh HTV kita akan kembali. Drama cinta terbaru persembahan Antv, Archana, gadis cantik yang berbakti, berjuang mencari cinta sejati. Aku akan carikan pemuda yang baik untuk putriku, yang paling baik di antara ribuan pemuda. Mencari pria yang tidak memandang status sosial. Zaman sekarang mana ada pemuda yang baik. Aku juga sering baca di koran. Iya, itu kan cuma di koran. Memang benar, Sulakna. Jodoh itu kan nasib. Dan mencintainya sepenuh hati. Suamiku, lihat ini. Aku sudah menemukan pemuda yang cocok. Usianya 27 tahun, warna kulitnya putih, dan dia bekerja di perusahaan yang bagus. Aku minta kunci 12. Dan dia pasti pakai jas. Mereka berdua pasangan serasi. Archana Mencari Cinta di Antv. Namanya Tapki. Sekilas ia nampak sempurna. Namun ia tidak bisa berbicara dengan lancar. Membuat semua laki-laki enggan untuk dijodohkan dengannya. Tapki di
Antv. Seorang wanita cantik yang memiliki karir cemerlang harus menerima kenyataan pahit tidak akan bisa memiliki anak. Dan lelaki yang dicintainya meninggalkannya. Pertemuannya yang tidak disengaja dengan seorang anak mengobati kesedihannya. Kepolosan tingkah sang anak menaklukkan hatinya. Anak yang merindukan ayahnya. Halo, Papa. Dan akan mendekatkan dua hati yang berbeda. Mohabbatain di Antv. Dua sepupu yang memiliki latar belakang berbeda. Gopi yang buta huruf dan Rashi yang berpendidikan modern. Namun ketika perjodohan terjadi, Gopilah yang terpilih. Gopi di Antv. Kembali dalam Dunia Tokoh Antv dan masih berbincang bersama Bapak Haji Wisnu Suhardono. Beliau adalah Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah. Dunia usaha telah dikenalnya dari usia dini tentunya, dan sampai saat ini beliau masih menggeluti berbagai usaha yang ada seperti migas, tekstil, dan juga hotel. Lalu seperti apa dilihatnya di bidang usaha? Kita akan lanjutkan. Pak Wisnu, politik S3, usahanya tetap ya Pak? Tadi sekolah karena untuk sampingan ya Pak, daripada nganggur begitu ya, belajar. Politik sudah tahu, usaha, dunia usaha lebih ngerti lagi. Migas, tekstil, hotel begitu. Ini untuk usaha yang dilakukan sampai saat ini seperti apa perkembangannya Pak? Alhamdulillah, walaupun kecil-kecilan usaha saya masih berjalan lancar. Ada hambatan tapi masih dalam koridor yang bisa di-manage. Tentunya semua orang menghadapi kesulitan lah, terutama saat sekarang ini. Tapi alhamdulillah masih dalam keadaan yang bisa jalan dan bisa termanage dengan baik dalam masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ini. Baik, Pak Wisnu juga aktif di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, ada HIPMI, di juga Kadin ya Pak ya, di partai politik juga. Ini mungkin bisa diceritakan bagaimana keterlibatan langsung Pak Wisnu dalam beberapa organisasi tersebut, karena memang sudah tidak. Ya, saya di HIPMI sebagai anggota Dewan Kehormatan karena saya 2 periode menjadi pengurus HIPMI. Di Kadin sekarang saya menjadi anggota Dewan Pembina, gitu. Anggota Dewan Pembina, ketuanya Pak Jijib Sarif Sutarjo, mantan Menteri Kelautan. Karena saya juga 2 kali periode menjadi anggota pengurus harian Kadin, dan sebelumnya anggota Dewan Penasehat Kadin. Jadi saya di Kadin ini sudah dari mulai pengurus sampai sekarang udah 20 tahun, hampir 25. Baik, bagaimana dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia? Ya, saya ikut aktif di HKTI sejak ketuanya Pak Siswono. Kemudian ketuanya Pak Prabowo, kemudian ketuanya Pak Osman Sabta. Nah, sekarang saya tidak aktif lagi di HKTI dengan ketua yang baru. Sekarang ketuanya Pak Muldoko. Baik. Pak, kita berbincang mengenai bisnis Anda dan juga karir politik yang nantinya akan Anda lakoni sebenarnya. Kalau nantinya Anda mengiyakan begitu ya. Ini saya dengar-dengar juga masih bimbang karena masih akan umroh juga untuk mengiyakan maju ke Pilgub 2018 karena penugasan itu tadi Pak, panggilan. Ketika nanti maju di Pilgub 2018 begitu, apakah tidak ada kepentingan bisnis di lingkaran kekuasaan Anda nantinya, mengingat Anda adalah pengusaha? Seandainya saya maju, karena setelah istiqoroh, setelah komunikasi dengan keluarga dan komunikasi dengan partner bisnis, dan juga
rekomendasi oleh DPP Partai Golkar. Majulah. Seandainya maju dan seandainya terpilih, tentu saya harus mengesampingkan bahwa di dalam pengelolaan pemerintahan daerah provinsi tidak boleh disangkut pautkan dengan bisnis saya yang sudah ada maupun bisnis saya yang akan datang. Karena nanti akan terjadi ketidakfairan gitu di dalam mengambil keputusan dan kebijakan lebih-lebih yang strategis. Dan menurut saya ini penting karena memang bagian dari objektivitas kebijakan. Menurut saya kalau pemimpin seseorang mengambil keputusan dasarnya objektif, profesional, proporsional, outputnya akan lebih baik daripada keputusan yang tidak berdasarkan 3 landasan tadi. Baik, Pak Wisnu, tentunya juga pemikirannya harus panjang begitu ya, dan tidak langsung mengiyakan karena banyak hal-hal yang ketika nanti banyak pertimbangan tentunya dari keputusan itu. Pak Wisnu, untuk nantinya jika Pak Wisnu menjadi gubernur Jawa Tengah 2018, nantinya kita bermisal-misal, apa gagasan terbesar yang akan Bapak berikan untuk provinsi? Kalau seandainya saya maju, baik, dan terpilih begitu. Seandainya terpilih, gitu kan. Satu hal yang menjadi tantangan atas pengamatan saya 8 tahun jadi ketua Golkar Provinsi Jawa Tengah, bagaimana meningkatkan Jawa Tengah lebih sejahtera. Walaupun mungkin belum bisa setara dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. Karena ini mungkin juga bagian atau kodrat geografis. Jawa Tengah ini seperti ini, dijepit kiri Jawa Barat, jepit ke kanan Jawa Tengah. Nah sekarang ini sebagai penguasa yang berkuasa di Jawa Tengah harus membuat inovasi dan terobosan-terobosan ini. Bagaimana minimnya kodrat geografis atau geografis ini dioptimalkan. Bagaimana sih sekarang Jawa Tengah kan ini kan tidak bisa seperti Jawa Barat dan Jawa Timur. Tapi kita harus bangkit, harus lebih baik dari sekarang. Dengan segala hormat ya. Nah, ini kita harus cari terobosan-terobosan. Ya sudah ada pemikiran saya seandainya nanti gitu loh. Terobosan nantinya akan ada untuk nanti ketika Pak Wisnu maju di Jawa Tengah 2018. Jadi lalu adakah strategi politik begitu, koalisi mungkin nantinya ketika akan maju? Kan ada koalisi mungkin Pak Wisnu nantinya? Koalisi. Baik, menggandeng dengan partai politik lain begitu atau hanya? Pertama, Golkar nggak bisa ngusung sendiri di Jawa Tengah. Jadi karena kita hanya punya 10 kursi, jadi membutuhkan 10 kursi. Jadi itu satu kondisional yang harus kita melakukan koalisi. Tentu saya selaku ketua partai provinsi melakukan komunikasi sebatas gitu sebagai ketua provinsi baik tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Namun untuk keputusan harus para ketua umum DPP masing-masing partai berkomunikasi dengan ketua umum DPP Partai Golkar. Baik, komunikasinya sampai mana dan penjajakan koalisi sudah kemana saja nanti kita akan lanjutkan. Siap. Pak Wisnu, selepas yang satu ini dalam Bincang Utama HANTV kita akan kembali. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masya and the Bear Season 3 di ANTV. Aksi keren Siva dan sahabatnya. Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. Bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat, kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Siva di ANTV. Namaku Pandu, apa kabar kamu? Selamat datang di duniaku. Ayo kembali jalan bersama.
bersedih, bergabunglah bersama kami. Teman sejati selalu ada, kapanpun mereka membutuhkannya. Panggilku Pandu, ku kan ada untukmu. Dia Pandu, dia itu super banget. Namaku Pandu di Antv. Awas, dia datang lagi. Si tuyul pensiun yang selalu dikejar tuyul jahat. Karena Ucil nggak mau mencuri lagi, Raja marah. Itu dia, tangkap! Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kan? Lebih modern, lebih kocak. Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan di Tuyul dan Mbak Yul Reborn di Antv. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masya and the Bear Season 3 di Antv. Aksi keren Siva dan sahabatnya. Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. Bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat, kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Siva di Antv. Kembali dalam bincang tokoh Antv dan masih berbincang bersama Bapak Haji Wisnu Suhardono. Beliau adalah ketua dari DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah. Kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan beliau mengenai koalisi partai yang ada nantinya ketika Golkar akan mengusung beliau menjadi calon gubernur Jawa Tengah nantinya. Seperti apa Pak? Sudah sampai mana? Jadi pertama selaku ketua Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah, saya melakukan komunikasi dengan partai tingkat provinsi. Tapi kebetulan karena saya juga dari Jakarta dan sahabat-sahabat saya kan juga ada di partai-partai lain di luar Partai Golkar yang seangkatan dengan saya, ada yang lebih muda, itu sehingga kita sudah menjalin komunikasi jauh sebelum saya jadi ketua Golkar Jawa Tengah. Sehingga dengan informasi yang berkembang di media sosial maupun di berita-berita lain, mereka melakukan komunikasi dengan saya. Proaktif saya juga melakukan komunikasi dengan mereka. Dari hasil komunikasi yang selalu saya lakukan sebelum melibatkan DPP Partai Golkar, sangat mengembirakan. Namun saya tidak bisa menjelaskan siapa-siapa itu karena mereka juga minta kondisi gitu. Artinya mereka akan sangat kooperatif, sangat mendukung apabila Golkar mengusung calon gubernurnya di Jawa Tengah adalah Saudara Wisnu Suhardono. Seandainya Golkar tidak mengusung saya, bisa jadi mereka akan berubah sikap. Kan begitu. Oleh karena itu saya tidak bisa membuka secara terang benderang komunikasi yang saya lakukan selama ini dengan mereka. Namun kami tetap bilang, finalnya nanti tuan-tuan para ketua atau ketua umum atau pengurus inti partai harus bicara dengan DPP Partai Golkar. Karena mereka yang memiliki kita. Bisa jadi DPP Partai Golkar punya pemikiran pertimbangan yang lain, tidak sama dengan pemikiran dan pertimbangan saya, kan bisa jadi. Masih banyak yang harus dibicarakan bersama. Ya kita nggak ngerti, dan saya selaku ketua partai provinsi kan harus patuh, tunduk, loyal, dan hormat dengan keputusan DPP. Baik, Pak Wisnu, jikalau misal nantinya ada tawaran menjadi calon wakil gubernur Jawa Tengah bersama dengan incumbent, menerima atau tidak? Pasti saya tidak akan menerima. Alasannya? Karena untuk menjadi calon gubernur saja saya butuh pertimbangan matang dan masak. Nah, kalau menjadi calon wakil gubernur dari Golkar, pasti saya terima kasih tidak. Dan ada kader lain yang mungkin lebih pas menjadi calon wakil gubernur di Jawa Tengah, mewakili Partai Golkar. Ya, mungkin ini bisa saya katakan Pak
Wisnu tetap kekeh berkeinginan bersama dengan penugasan dari partai begitu untuk maju menjadi calon gubernur begitu ya. Persis. Wakil mungkin dengan parpol lain. Ya. Baik, Pak Wisnu, seberapa banyak dukungan yang sudah diterima dari intern dan ekstern begitu? Dari internal dan eksternal dari parpol selama ini yang sudah diterima? Kalau internal sudah cukup solid karena suara kan ada di DPD 2 Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Ya. DPP tugasnya merestui, memberikan guidance, garis-garis besar di dalam pola pemenangan dan pola pengelolaan nanti seandainya menang. Begitu itu DPP menurut pendapat saya. Sehingga dukungan dari kader sudah cukup solid dan sangat solid. Kemudian komunikasi dan dukungan yang belum resmi dari partai politik lain, calon atau yang selama ini berkomunikasi untuk menjalin koalisi nanti, kalau menurut saya justru ini sudah melampaui daripada apa yang saya pikir dan rasakan sebelumnya. Untuk itu, walaupun belum terang benderang, saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada kawan-kawan tersebut yang tidak mau dibuka untuk saat sekarang. Baik, dukungan yang sangat luar biasa dan mengagetkan, menakjubkan mungkin ya. Tidak terduga-duga oleh Pak Wisnu. Ya, kira-kira begitu. Pak Wisnu, mungkinkah Golkar nantinya akan berkoalisi dengan Partai PDI Perjuangan? Kalau koalisi dengan partai manapun juga sangat mungkin. Dan itu domainya DPP untuk memutuskan berkoalisi dengan partai manapun. Tugas saya melakukan komunikasi kepada semuanya, bukan saja kepada non-PDIP, tetapi juga ke PDIP kita berkomunikasi, dengan ketua provinsi kita berkomunikasi. Baik, komunikasi diperlukan dan penjajakan adakah selain dari partai politik? Beberapa partai politik yang ada dari Ormas, dari NU, dari beberapa ormas yang lain, mungkin di Pantura banyak sekali. Pak Wisnu menjajaki? Saya belum melakukan penjajakan terhadap organisasi atau kelompok di luar parpol karena tadi wong saya belum kadep karep mantep, wong saya belum dapat rekomendasi dari DPP. Nah, nantinya seandainya itu terpenuhi, baru saya melakukan komunikasi, terutama dengan Nahdlatul Ulama dan dengan Muhammadiyah, juga dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Kebetulan saya ini kan boleh dikatakan senior NU, karena sejak lahir nama saya Wis NU. Nah, Wisnu kan Wis NU. Kalau orang kan masuk NU umur 16, 18. Saya udah lahir, udah dikasih nama Wis NU. Iya, jadi kalau di NU ada istilah Gus Dur atau Gus Mus, kemudian Gus siapa Jawa Tengah, Ketua PKB Jawa Tengah, Gus Yusuf. Mungkin saya dibalik, Wis Gus, bukan Gus Wis Gus, karena saya NU sejak lahir. Ya, ini guyonan sedikit lah. Ini mungkin nanti juga menjadi satu pemikiran kedepannya tetap akan maju begitu ya Pak ya, karena sudah dari kecil begitu bersama dengan NU. Ya, Pak, ya. Baik. Wis NU. Wis NU ya, baik Pak Wisnu. Ketika nanti maju, apa yang akan Pak Wisnu berikan lagi-lagi pesan kepada masyarakat begitu di Jawa Tengah nantinya? Ketika Pak ya, saya seandainya maju, saya hanya menjanjikan, tolong seandainya nanti saya mendapat mandat dan kepercayaan dari rakyat, bantu kami bersama-sama untuk meningkatkan menjadi Jawa Tengah lebih sejahtera. Harus sinergi antara pemerintah daerah, antara masyarakat, dan juga antara kelompok pengusaha. Karena tidak bisa kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah sendiri kalau tidak dibantu oleh dunia usaha melalui investasi, sehingga ada pertambahan pendapatan masyarakat, ada pertambahan daya beli, multiplier efeknya kan di sana. Gitulah. Untuk mencapai ini masyarakat juga harus kooperatif. Ayo kita dukung bersama-sama. Jangan dengar ada investasi terus diserang, cari negatifnya. Cari positifnya dulu lah. Gitu. Dan jangan sampai menyerang keluar, diskusi dulu dengan pemerintah daerah. Itu kan bisa komunikasi. Kenapa sih kamu kok keberatan terhadap ini? Coba kita diskusi dulu.
Jangan terus nyerang, ini nggak bisa kebijakan pemerintah begini, kebijakan investasi begini. Nggak, kita diskusi dulu. Mungkin dengan pendekatan itu tidak akan terjadi lagi seperti kasus kemarin, bagaimana lamanya proyek di Batang tertunda 4 tahun lebih, bagaimana terjadinya masalah di pabrik semen di Rembang. Kita harus ke depan itu tidak boleh terjadi lah. Kita usahakan harus dieliminir betul. Pak Wisnu, sedikit saja, karena kita menginginkan Pilgub di 2018 nanti kondusif dan damai, terbebas dari isu sara. Kita inginkan jauh beda dari DKI begitu. Apa yang ingin disampaikan agar masyarakat juga saling menghargai keberagaman ini, kita saling bersatu begitu, apa Pak? Jadi ini kan namanya pesta demokrasi. Bagian daripada mandat demokrasi yang harus dilaksanakan. Karena demokrasi adalah bagian atau pilar daripada pemerintahan atau terselenggaranya pemerintahan, dan pilar dari demokrasi antara lain partai politik. Dan ini sudah diamanatkan, ya harus kita laksanakan dengan baik sama-sama. Jangan saling curiga, jangan mencari kejelekan orang lain, jangan berpikir bahwa akan seperti ini, akan seperti ini. Laksanakan dulu. Apabila siapa yang terpilih nanti tidak sesuai dengan keinginan, dikoreksi. Tapi koreksinya juga koreksi yang positif, koreksi yang konstruktif. Nah, itu penting. Dari menurut saya semua ini bisa dieliminir, bisa diminimais apabila kita melakukan komunikasi dengan terang benderang, dengan terbuka, dan tidak ada salah sangka atau curiga satu sama lain. Terakhir Pak Wisnu, kadep karep mantep itu apakah menjadi salah satu filosofi hidup Pak Iya Wisnu? Dong. Begitu? Harus, karena saya ini kan lahir di Jawa, besar di Jawa, jadi mengerti tentang itu. Kalau kadep doang nggak karep, nggak mantep, nggak akan jomplang. Kadep karep mantep. Harus menjadi satu. Mantep. Saya doakan nanti setelah umroh bisa mendapatkan hasil pencerahan dari Tuhan yang luar biasa begitu untuk kadep karep mantep maju di Pilgub 2018 untuk Jawa Tengah. Terima kasih. Pak Wisnu. Terima kasih banyak. Salam untuk semuanya. Melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih. Terima kasih. Iya, selamat siang. Pemirsa Bincang Tokoh Antv, demikian tadi perbincangan saya bersama Bapak Haji Wisnu Suhardono. Beliau adalah ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah. Saya Adina Pancapapi dalam Bincang Tokoh kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Wisnu, matur nuwun. Aku yang terima kasih banyak.